Drop it. Halo, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Warda Nur Isna dari program studi pendidikan fisika kelas 2B dengan NIM 19130211029. Di video saya kali ini, saya akan mereview mengenai buku saya mengenai teori belajar yang isinya di sana saya memasukkan implementasi dari teori belajar. Menurut kalian teori belajar pastilah banyak kan? Bukan hanya terdiri atas satu teori belajar. Teori belajar banyak sekali macamnya, mulai dari teori belajar behavioristik, sosial Bandura, konstruktivisme, dan beragam lainnya. Lalu di buku saya mengambil teori belajar konstruktivisme dari kata konstruktif. Apa itu arti konstruktif? Konstruktif sendiri artinya adalah membangun, sehingga pembelajaran model ini adalah pembelajaran yang sifatnya membangun, sehingga ke suasana belajar ketika proses kegiatan belajar mengajar tidak hanya sekedar untuk menghafal atau mendengarkan seorang guru berceramah, sehingga dalam situasi ini seorang guru mengkondisikan bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid atau berpusat pada siswa, sehingga siswa harus mampu seaktif mungkin mampu mengembangkan kemampuan bernalarnya, kemampuan berpikirnya di dalam kelas, sehingga mereka dapat aktif di kelas tersebut. Yang dimaksud aktif bukan hanya sekedar nilai mereka yang bagus atau sekedar bertanya saja, namun mereka memiliki dasar pengetahuan yang telah dibawa sebelumnya, di mana dasar pengetahuan tersebut akan ditanyakan ketika terjadi perbedaan atau simpangan pemahaman dengan seorang guru. Dan teori belajar ini saya ambil contoh atau saya implementasikan dalam proses kegiatan belajar dalam mata pelajaran fisika. Misalnya, teori belajar konstruktivisme dalam praktikum percobaan kekentalan suatu zat atau kita kenal dengan viskositas dalam fisika. Baik, jangan kemana-mana, tetap di video ini, saya akan melanjutkan di pembahasan selanjutnya. Teori belajar konstruktivisme sendiri juga membawa keadaan sosial di dalam kelas. Yang dimaksud keadaan sosial bukan berarti kita membawa kelas ke lingkungan atau bagaimana, tetapi kita membawa sifat-sifat manusia sebagai makhluk sosial ke dalam kelas. Misalnya seperti berkomunikasi, berbicara, berinteraksi, beradu argumen, atau beradu pikiran dengan bahasa yang sopan. Di sini ketika seorang guru akan melakukan suatu pembelajaran atau melakukan suatu kegiatan belajar mengajar praktikum, maka seorang guru tersebut harus membagi siswa-siswa tersebut menjadi beberapa kelompok, misalnya terdiri atas 3 atau 4 kelompok. Di sana siswa harus mampu aktif ketika mereka telah dibagi menjadi kelompok-kelompok tersebut dan diharuskan untuk menyelesaikan percobaan tersebut. Dan di buku saya mengambil percobaan koefisien kekentalan zat. Koefisien kekentalan zat merupakan koefisien mengenai tingkat kentalnya sesuatu zat, sehingga ketika zat A atau zat B pasti memiliki kekentalan yang sama dan itu selalu konstan. Misalnya koefisien kekentalan antara air dengan gliserin pastilah berbeda, sehingga untuk membuktikan adanya perbedaan antara kekentalan zat cair air dan kekentalan zat cair gliserin, maka dilakukan suatu praktikum, yaitu praktikum koefisien kekentalan zat. Maka di sana ketika siswa telah dibagi oleh beberapa kelompok menjadi beberapa kelompok oleh seorang guru, maka siswa tersebut harus mampu melakukan urutan atau tahapan-tahapan praktikum, misalnya melakukan kalibrasi, mengumpulkan data, lalu menganalisis data, melakukan kalkulasi atau perhitungan data, dan mengambil suatu kesimpulan. Di sana mereka harus mampu benar-benar aktif di dalam kelas. Mereka harus mampu berkomunikasi dengan anggota dalam satu tim kelompok kerja. Mereka harus mampu benar-benar bertanya, melakukan aktivitas ini, aktivitas itu, mencoba dengan waktu yang telah disediakan guru, dan mereka harus benar-benar memanfaatkan kemampuan kognitif dan bernalar mereka. Mereka tidak boleh
sampai membuang waktu mereka untuk bermain-main saja, sehingga mereka harus benar-benar fokus melaksanakan suatu praktikum. Misalnya si A awalnya mengkalibrasi alat. Setelah mereka mengkalibrasi alat, mereka baru bersama-sama untuk melakukan suatu praktikum. Misalnya si A menjatuhkan benda misalnya kita gunakan kelereng. Menjatuhkan kelereng di suatu fluida, misalnya kita ambil gliserin. Menjatuhkan fluida di gliserin. Oh, ternyata waktunya sekian. Lalu si B menjatuhkan kelereng di air, ternyata waktunya sekian. Padahal kita mengkondisikan dua kelereng tersebut memiliki identik dan memiliki massa yang sama. Seharusnya mereka jatuh dengan waktu yang bersamaan atau menghabiskan waktu ketika melewati panjang atau ketinggian dari gliserin tersebut. Seharusnya fluida tersebut harusnya sama, namun kenyataannya berbeda. Dan mengapakah itu bisa terjadi? Ternyata ada koefisien kekentalan zat ini, ada kerapatan yang harus dilewati kelereng itu berbeda antara kerapatan air dan kerapatan si gliserin. Dan hal ini yang membedakan waktu tempuh yang diperlukan kelereng melewati gliserin itu relatif lebih lama daripada kelereng melewati air, sehingga mereka mampu menarik kesimpulan bahwa gliserin memiliki koefisien kekentalan zat yang lebih besar dibanding dengan air. Dari sini, dari praktikum ini, mereka mampu belajar menanamkan konsep dari awal yang mereka miliki, lalu mereka praktikkan dalam kehidupan nyata, lalu mereka simpulkan, sehingga pembelajarannya di sana sangat dirasa cukup efektif bagi kemampuan untuk meningkatkan pemahaman seorang siswa, sehingga pembelajaran tidak cenderung hanya membaca buku atau duduk sampai di kelas mendengarkan guru berceramah. Saya rasa itu masih belum efektif, karena kemampuan kognitif anak berbeda-beda. Mungkin kemampuan anak A dan B itu tidak ada yang sama, ada yang berbeda, namun saya rasa itu berbeda. Sehingga ketika anak A ketika baca buku hanya mungkin bisa, tapi ketika anak B membaca buku, dirasa ini masih kurang. Saya harus melakukan pembuktian untuk mampu benar-benar meyakinkan saya akan teori ini atau tentang hukum ini, misalnya seperti itu. Dan ternyata setelah mereka melakukan suatu praktikum, ternyata benar koefisien kekentalan zat yang dimiliki gliserin itu berbeda dengan air, dan kekentalan zat gliserin itu lebih rapat, sehingga benda cenderung bergerak relatif lama ketika bergerak melewati si gliserin ini. Sehingga teori konstruktivisme sendiri merupakan teori belajar yang sifatnya membangun student center, atau sifatnya berarah ke siswa, dan mampu membawa sifat-sifat manusia sebagai makhluk sosial ke dalam kelas, sehingga pembelajaran tidak cenderung hanya pembelajaran secara individual, teori, dan berpusat pada guru. Baik, saya rasa sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ditemukan kesalahan pengucapan kalimat atau kesalahan saya dalam memberikan penjelasan mengenai video ini. Kurang lebihnya sekian. Saya tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.